Ish. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Gimana teman-teman kabarnya malam ini? Semoga sehat selalu dan yang pastinya semoga segala urusan kita dipermudah oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu juga untuk berkegiatan setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Jadi tak terasa rekan-rekan, video ini merupakan video terakhir di batch ini ya, nggak berasa. Jadi video ini sudah video ke-12 ya di sesi pertama. Jadi harapan saya semoga video-video yang sudah saya tag dan rekan-rekan tonton bisa berguna, bermanfaat, dan boleh disebarluaskan ke teman-temannya silahkan. Yang penting semoga ilmunya berkah ya rekan-rekan bagi kita semua. Di hari ini kan dua sesi ya. Sesi yang pertama ini live live YouTube ya. Kemudian sesi kedua nanti terakhir itu live Zoom seperti biasa. Nah, untuk sesi pertama ini di pertemuan ke-12 ya, di terakhir kan ya, penutupan. Sebelum kita selesai batch ini, kita akan membahas terkait jenis kerusakan di perkerasan lentur beserta cara penanganannya. Nah, ini menurut Indeks Kondisi Perkerasan atau IKP. IKP yang kita gunakan ini adalah IKP tahun 2016. Nah, oke, jadi rekan-rekan sebelum kita mulai saya punya gambar yang cukup menggelitik ya mungkin ya rekan-rekan. Ini sengaja saya pilih gambar ini karena lucu gitu ya. Nah, jadi ini salah satu gambar yang saya dapat di Google, ini di daerah Sumatera. Saya nggak mau nyebut ya, takut keciduk saya. Nah, ini salah satu gambar di Pulau Sumatera di mana warga sana itu sudah protes berkali-kali ke instansi terkait, ke dinas gitu ya. Cuman nggak pernah ditanggapi oleh dinas terkait. Jadi sampai warga sana bosen, bingung mau gimana lagi ya. Nah, sampai dibuatlah teatrikal seperti ini ya. Jadi bisa dipakai untuk kubangan lumpur untuk memancing. Nah, ini semacam satir atau sindiran. Jadi di Indonesia ini lagi-lagi harus viral dulu baru ditindak ya. Jadi setelah kita belajar terkait geometrik jalan yang begitu rumitnya, lalu kemudian mendesain tebal perkerasannya, nah, artinya baru kemudian bisa dioperasikan. Nah, sepanjang pengoperasian tersebut tentunya nanti akan muncul berbagai macam kerusakan. Nah, baik di perkerasan lentur atau di perkerasan kaku. Oke, rekan-rekan. Nah, untuk sesi pertama kali ini kita akan membahas kerusakan yang terjadi di perkerasan lentur. Oke, rekan-rekan. Jadi di sini ada 3 chapter yang akan kita bahas. Nah, chapter pertama seperti biasa kita harus tahu dulu peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, rekan-rekan ya. Nah, baru kemudian kita bicara terkait jenis kerusakannya. Oke. Nah, lalu kemudian kita bahas terkait cara penanganannya. Oke. Nah, di sini kita mulai terkait hierarki peraturan ya. Nah, di hierarki peraturan saya harap rekan-rekan tidak bosan ya. Saya ingin menjelaskan ulang bahwasannya untuk hierarki peraturan tertinggi itu di Undang-Undang Dasar ya 1945. Tertinggi artinya kita membahas hal-hal yang bersifat umum ya, sangat umum. Oke.
Nah, kemudian kita bahas terkait yang paling bawah ya, itu adalah yang terendah, di mana IKP yang kita jadikan sebagai pedoman itu letaknya di paling bawah. Artinya membahas hal yang bersifat spesifik. Ya, IKP 2016. Jadi ini masih yang terkini rekan-rekan ya, 2016, dan masih berlaku dan belum ada revisiannya. Nah, jadi artinya masih ada waktu bagi kita untuk menemukan celahnya ya, dengan harapan supaya up to date ya dengan kondisi terkini. Oke, jenis kerusakan. Jadi jenis kerusakan di perkerasan lentur itu ada 19. Di sini saya coba bahas secara singkat ya, satu persatu. Yang pertama adalah jenis retak kulit buaya. Buaya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di IKP ya, di indeks kondisi perkerasan, nah, itu dibedakan kerusakannya berdasarkan 3 tingkatan, rekan-rekan. Oke. Nah, yang pertama adalah keparahan rendah, kemudian keparahan sedang, nah, yang ketiga adalah keparahan tinggi. Nah, jadi dari masing-masing jenis kerusakan itu ada 3 keparahan. Oke, rekan-rekan. Nah, di sini untuk retak kulit buaya ya kira-kira seperti ini visualnya. Ya, di sini disebabkan akibat keruntuhan lelah oleh beban kendaraan yang berulang. Oke, jadi usianya sudah begitu lama, jadi sehinggalah terjadilah retak kulit buaya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kegemukan atau bleeding. Jadi bukan orang saja yang kegemukan atau overweight. Nah, kalau di dunia material, khususnya material jalan, itu istilahnya bleeding. Jadi ada bercak-bercak putih seperti ini. Kalau yang keparahannya tinggi itu dia bercak-bercak putih di seluruh titik. Kalau yang rendah nggak begitu kelihatan ya. Nah, ternyata disebabkan akibat kandungan aspal yang terlalu tinggi, campuran terlalu banyak, dan yang ketiga adalah rongga dalam campuran terlalu rendah. Itu yang kedua rekan-rekan ya, terkait kerusakan bleeding. Yang ketiga adalah retak blok. Nah, retak blok ini rekan-rekan dapat lihat ya, ada keparahan rendahnya seperti ini, dan yang paling parah ya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita bicara terkait aspal ya, misalkan segmentasi 5 meter gitu ya. Nah, itu nanti dia akan membuat blok retaknya, membuat blok sendiri retak-retak. Nah, ini ternyata ada 3 penyebabnya rekan-rekannya. Nah, yang pertama akibat penyusutan lapis beraspal. Nah, lalu kemudian yang kedua terjadi karena aspal telah mengeras. Lalu yang ketiga terjadi karena permukaan perkerasan yang terlalu luas. Jadi kalau misalkan udah saat rendah itu sedikit, kalau misalkan dibiarkan lama-lama menyebar menjadi luas. Kemudian adalah yang keempat adalah jembul dan lekukan. Nah, di sini kalau misalkan rekan-rekan lihat yang keparahan tinggi, nah itu dia sudah bergelombang cukup parah rekan-rekan. Ini bisa melintang atau memanjang. Jadi kalau misalkan mau lihat keparahannya, rekan-rekan dapat lihat di rekan-rekan dapat di apa namanya, diletakkan batang kayu ya yang punya permukaan lurus ya, nanti dia akan lihat nih ada lekukannya atau tidak. Oke. Nah, ternyata lekukan ini disebabkan karena perkerasan yang tidak stabil. Nah, jadi pastikan rekan-rekan kalau ingin mendesain atau melakukan pengaspalan, pastikan lapis paling bawahnya udah betul terlebih dahulu. Karena kalau misalkan lapis pondasinya udah jelek, udah rusak, nanti otomatis yang atasnya akan ikut jelek. 4. Yang kelima adalah keriting atau corrugation. Apa bedanya sama lekukan? Nah, kalau lekukan ini dia cuma satu, rekan-rekan. Jadi lekukan cuma satu, lurus lagi. Nah, kalau keriting ya sesuai dengan namanya keriting, dia lekukannya berkali-kali. Berkali-kali. Nah, rekan-rekan dapat lihat yang keparahan tinggi ya. Bahkan di sini kalau di keparahan tinggi, kalau misalkan kita letakkan kayu di sini ya, nah ini dia sudah membentuk 3 gunung 2 lembah. Nah, oke. Okay. Nah, ini yang dinamakan keriting atau corrugation. Nah, di sini disebabkan karena lalu lintas yang dikombinasikan dengan lapis beraspal, lalu kemudian lapis pondasinya tidak stabil. Jadi lagi-lagi di sini yang salah adalah lapis pondasinya nggak stabil. Karena bisa jadi kesalahan saat saat pekerjaan pelapisan.
Kemudian yang keenam itu adalah ambles atau depresi. Jadi bukan orang saja ya yang depresi. Ternyata aspal perkerasan lentur itu bisa depresi juga. Nah, depresi ini berarti dia ambles ya rekan-rekan. Jadi kalau misalkan semulanya lurus, itu nanti dia akan miring. Miringnya nggak kasat mata sih, tapi dapat kerasa gitu. Apalagi kalau misalkan musim hujan, nanti dia akan menggenang di pinggir. Nah, ini dinamakan ambles. Ambles ini diakibatkan karena penurunan tanah dasar dan pelaksanaannya tidak baik. Jadi di sini lagi-lagi tanah dasar. Nah, jadi lagi-lagi saya pertegas, kalau rekan-rekan melakukan pelaksanaan yang nggak bagus, ya mulai dari tanah dasarnya itu nanti dia akan merembet ke atasnya, merembet ke atas. Selanjutnya adalah retak tepi yang ketujuh ya. Yang ketujuh lah retak tepi. Nah, di sini kalau misalkan rekan-rekan lihat yang di keparahan tinggi ya, ini dia hanya yang di pinggir-pinggir saja, sesuai dengan namanya, retak tepi. Di sini penyebabnya karena beban kendaraan. Lalu kemudian ditimbulkan oleh pelemahan lapis pondasi atau tanah dasar. Nah ini ya akibat mungkin perencanaan yang kurang matang ya atau salah material ya, sehingga otomatis merembet ke semuanya, ke semua lapis. Oke. Kemudian retak refleksi sambungan. Karena kan dapat lihat kalau misalkan keparahan tinggi dia ada retak di sambungannya. Karena kalau misalkan rekan-rekan sudah tahu bahwasanya pekerjaan Asia nggak terus-menerus. Jadi dibuatlah per segmen, biasanya per 5 meter dijeda dan seterusnya. Jadi artinya dia punya sambungan di antara jeda tadi ya. Nah, ini terjadilah retak pada sisi-sisinya. Di sini disebabkan karena pergerakan pelat kaku, ya, kemudian perubahan kadar air pada pelat beton, penurunan lajur atau bahu. Jadi ada dua kemungkinan ya. Apakah lajurnya turun seperti anak tangga? Jadi kalau misalkan aslinya lurus seperti ini, kalau misalkan penurunan, dia akan terjadi penurunan seperti ini. Nah, jadi semacam membuat anak tangga. Ternyata disebabkan karena erosi atau penurunan bahu. Nah, jadi material untuk perkerasan, ya, bahu jalan sangat penting untuk mendukung stabilisasi perkerasan lentur. Kemudian juga pelaksanaan tidak memperhatikan ketinggian perkerasan. Nah, jadi disebabkan karena ketidakwaspadaannya si pelaksanaannya. Selanjutnya yang ke-10 adalah retak memanjang atau melintang. Beda sama yang tadi rekan-rekan kalau kita punya retak tepi ya. Nah, retak tepi itu dia di pinggir-pinggirnya saja, di tepinya. Kalau misalkan retak memanjang itu dia berada di lajurnya atau di jalurnya. Oke. Retaknya ada dua kemungkinan ya, entah memanjang atau melintang. Nah, ternyata disebabkan karena pembentukan sambungan yang kurang baik, lalu kemudian retak pada pelat kaku dan temperatur yang rendah. Karena kan masih ingat di pertemuan sebelumnya, ya, kalau aspal itu suhunya berkisar 135 sampai 150. Artinya kalau misalkan rekan-rekan nekat ya, menuang aspal kurang dari 135, kemungkinannya seperti ini. Terjadi retak memanjang. Dari yang retak memanjangnya nggak begitu kelihatan ya, keparahan rendah, kalau didiamkan nanti akan seperti gambar C ini. Oke. Masih ada 9 lagi rekan-rekan. Jadi sebelum saya lanjut mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, boleh rekan-rekan silakan tulis di kolom komentar sembari saya izin minum. Oke.
Oke, time is up. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya. Saya tampung dan akan saya jawab nanti 15 menit sebelum sesi kedua mulai. Oke. Kita lanjut di kerusakan nomor 11, rekan-rekan. Kerusakan nomor 11 adalah tambalan. Nah, ini biasanya kecerobohan para kontraktor yang membetulkan jalan rusak. Nah, biasanya itu tambalan ini merupakan pemicu terjadinya kecelakaan karena tambalannya tidak rapi, gitu ya. Nambalnya asal ketutup sehingga menimbulkan problem baru. Nah, kita dapat lihat nih ya, tambalan dengan keparahan tinggi. Nah, ini tambalan yang seharusnya untuk memperbaiki masalah malah menimbulkan masalah baru. Jadi tambahan ini disebabkan karena perbaikan kerusakan sebelumnya dan pekerjaannya tidak rapi. Tambalan. Nah, oke. Selanjutnya di kerusakan ke-12 itu adalah haus agregat. Nah, jadi bukan cuman kita saja yang haus ya, yang haus. Nah, agregat ini dia juga haus. Tapi di sini hausnya ini rekan-rekan kalau misalkan ada jalan yang lagi sepi gitu ya, rekan-rekan coba deh dipegang jalan aspalnya. Kalau misalkan jalan aspal itu bagus, itu biasanya kasar dipegang, kasar. Nah, tapi kalau misalkan aus agregat, jalan ini menjadi halus. Oke. Nah, rekan-rekan masih ingat material aspal itu terdiri dari 4 macam ya. Nah, artinya kalau misalkan aus agregat itu ya, itu kerikil-kerikil yang diameternya besar itu akan hilang karena lalu lintas yang berulang. Jadi jalan aspal yang halus itu sangat berbahaya, nanti akan terjadi slip kalau kalau mengerem ya. Jadi kata kuncinya kalau misalkan aspal itu halus, nah itu udah bahaya. Karena pada prinsip normalnya aspal itu kalau dipegang kasar. Jadi kalau misalkan udah halus, nah itu namanya aus agregat. Nah ini yang paling parah ya, lubang. Lubang ini kalau misalkan awalnya kecil ya, keparan rendah, tapi kalau misalkan dibiarkan secara terus-menerus, lama-lama dia akan menjadi lubang besar. Persis seperti kolam lele yang tadi di gambar awal ya. Nah, itu rekan-rekan saya bisa nebak, pasti sebelumnya itu kecil. Tapi kalau kata pemerintah, ntar aja deh, gitu ya. Ntar aja deh, ntar aja sampai besar. Gitu ya. Otomatis kalau misalkan semakin besar, maka biaya yang diperlukan semakin tinggi ya rekan-rekan. Itu terkait gitu. Kemudian ada yang namanya persilangan rel kereta api. Nah, jadi rekan-rekan kalau misalkan ada rel kereta api kemudian bertemu dengan jalur, nah itu pasti nanti dia akan terjadi kerusakan. Biasanya anjlok di sini di pertemuan antara aspal dengan rel. Oke. Selanjutnya adalah alur atau routing. Di sini rekan-rekan dapat lihat alur atau routing itu terjadi pada sambungan biasanya. Ya, biasanya kita kalau misalkan aspal, selesai aspal itu biasanya ada perpelasan kaku. Nah ini, alur atau routing itu terjadi di perbatasan biasanya. Ini perkerasan lentur, setelahnya adalah perkerasan kaku. Jadi hal ini terjadi karena beban kendaraan yang pertama. Lalu kemudian tanah dasarnya yang bermasalah. Jadi lagi-lagi rekan-rekan tanah dasar sudah disebut berkali-kali. Jadi kalau misalkan tanah dasarnya tidak baik, itu berimplikasi, berpengaruh ke semua. Kemudian juga ada yang namanya sungkur atau shoving. Shoving ini pasti melintang, ya artinya arah ke depan. Nah, ini terjadi perbedaan tinggi juga. Sungkur atau shoving ini terjadi karena beban kendaraan, kemudian campuran aspal yang nggak stabil. Ya, ini juga biasanya terjadi pada sambungan ya, antara aspal dengan perkerasan beton. Selanjutnya ke-17 ada yang namanya retak selip. Nah, retak selip ini biasanya terjadi di persimpangan lampu merah. Biasanya ya.
Biasanya ini terjadi pada saat kendaraan ngerem, ya, sehingga lapisan aspalnya terdorong atau mengalami perubahan bentuk. Kemudian hal tersebut juga terjadi pada lapisan yang kurang terikat dengan lapisan di bawahnya. Lagi-lagi disebutkan, jadi kalau misalkan rekan-rekan udah salah dari bawah, itu nanti otomatis dia akan mengekor ke atasnya, ngikut atasnya. Jadi retak selip. Selanjutnya adalah pemuaian. Nah, pemuaian ini rekan-rekan sudah termasuk tingkat keparahannya sudah paling parah. Hal ini terjadi karena pemuaian tanah, tanahnya memuai, dan kemudian pembekuan pada tanah dasar. Kemudian yang terakhir adalah pelepasan butir atau raffling. Rekan-rekan masih ingat bahwasanya aspal itu terdiri dari berbagai macam lapisan. Terdiri dari berbagai macam material juga. Satu lapis terdiri dari 4 material. Materialnya terdiri dari agregat kasar, agregat kecil, dan filler. Nah, yang dinamakan raffling itu ketika agregat-agregatnya lepas keluar, pelepasan butir. Jadi menjadi kerikil-kerikilnya akan muncul nanti ke atas. Nah, ini tentu sangat berbahaya rekan-rekan. Kalau misalkan ada kerikil, terus kemudian ada kendaraan ngerem mendadak. Kalau mobil oke, okay, tapi kalau misalkan motor, oh itu nanti dia akan jatuh, akan terjadi kecelakaan. Nah, pelepasan ini terjadi karena kandungan aspal yang rendah, lalu kemudian campuran yang kurang baik. Jadi rekan-rekan kalau misalkan kita job mix formula 4 material itu nggak bagus, nanti akan terjadi raffling. Kemudian terjadi karena pemadatan yang kurang, segregasi atau pengelupasan aspal. Jadi rekan-rekan tadi masih ingat ya di aspal itu terjadi 2 kali pemadatan. Pertama pakai vibro roller, lalu kemudian yang kedua pakai PTR, pneumatic tire roller. Jadi kalau misalkan pemadatannya kurang bagus, itu nanti terjadi raffling. Jadi raffling ini termasuk kerusakan yang nggak kasat mata. Jadi kalau kita lagi nyetir nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan kita lagi berhenti atau misalkan kita amati, kita dekati, itu nanti ada kerikil-kerikil yang keluar. Oke, jadi itu rekan-rekan terkait 19 jenis kerusakan. Nah, sebelum kita lanjut ke gimana Kak Arif cara menangani kerusakan, jadi saya beri waktu 1 menit bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Sembari saya izin minum, rekan-rekan. minyak bannya slow yours apa ya saya tadi. Oke, time is up. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya di kolom komentar. Akan saya tampung dan saya akan jawab nanti 15 menit sebelum sesi kedua mulai. Terima kasih rekan-rekan. Jadi sembari saya izin lanjut. Nah, Karif, dari tadi kita sudah menyebutkan atau menjelaskan terkait 19 jenis kerusakan. Jadi tugas rekan-rekan menghafalnya saya rasa cukup sulit, termasuk saya juga. Gitu ya. Jadi rekan-rekan kalau misalkan lagi lewat di suatu ruas jalan, kemudian rekan-rekan mungkin bisa mencocokkan dengan gambar-gambar pada slide ini. Oh, ini gambar yang Karif jelasin semalam nih, gitu ya. Sembari berjalan nanti rekan-rekan pasti akan hafal sendiri terkait jenis-jenis perkerasan, terkait jenis-jenis kerusakan perkerasan aspal. Ya rekan-rekan ya. Nah, dari ke-19 jenis kerusakan tersebut,
setiap daerah itu punya perbedaan masing-masing. Jadi kita nggak bisa memukul rata kalau misalkan di retak retak memanjang, retak melintang itu ada di Jakarta. Enggak juga. Jadi setiap daerah beda-beda. Karena setiap daerah dilintasi oleh kendaraan yang berbeda-beda. Kemudian diskusi kita selanjutnya itu adalah cara penanganannya. Jadi dari 19 kerusakan tadi itu, cara penanganan itu dibagi menjadi dua berdasarkan jenis kerusakan. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah saat rusak ringan atau rusak sedang, atau saat parah eh, parah aja sama parah banget gitu ya. Ini salah satu visual gambar ketika rusak ringan atau rusak sedang. Oke. Nah, kita dapat lihat di sini ya, ini ada retak memanjang. Oke. Nah, ini kayaknya ambles juga ya kalau saya lihat ini. Dia agak ambles, retak tepi juga. Nah, oke. Nah, ini juga ada retak sambungan. So, ini di gambar satu nih sudah jelas ya, ini retak memanjang. Ini sepertinya raveling. Ini agregat-agregat kasarnya keluar. Nah, di gambar ketiga ini sudah pasti ini ada penurunan bahu ya, ambles, retak melintang juga. Oke, ambles, sungkur. Gimana Karif cara menanganinya? Oke, nah rekan-rekan ingat peribahasa yang atau kalimat yang sering saya sebutkan di menit-menit sebelumnya bahwasanya kerusakan besar terjadi karena kerusakan kecil yang dibiarkan terus-menerus. Kata kuncinya itu. Saya ulang kembali rekan-rekan. Kerusakan yang besar itu terjadi karena kerusakan kecil yang dibiarkan secara terus-menerus dalam waktu lama. Jadi tindakan preventifnya seharusnya adalah kita harus melakukan penanganan ketika rusak ringan atau rusak sedang. Oke. Caranya adalah kita menggunakan bahan yang namanya joint sealant. Nah, ini bentuk produknya seperti yang saya kotakin, yang ada di sebelah kiri. Jadi di sini saya beri notes ya rekan-rekannya. Jadi harus dilakukan penanganan saat kerusakan masih dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang. Jadi kalau misalkan kita menangani kerusakan saat sudah parah, itu salah. Jadi yang baik kita harus melakukan penanganan ketika rusak ringan. Jadi yang pertama kita menggunakan joint sealant. Ya. Kita beli ini di e-commerce cukup banyak sekali. Ya. Ada yang expensive, ya, ada yang Vitaflex. Ya. Cuman biasanya yang paling sering digunakan atau dibeli itu yang expansil biasanya. Dia bentuknya drum ember kayak cat gitu rekan-rekannya. Lalu kemudian dituangkan seperti gambar ini, dituangkan pakai alat atau pakai manual pun bisa. Nah, jadi rekan-rekan ya, gambar sebelumnya ini ya, kalau kita hapus ulang, ini seharusnya kalau ini kayaknya udah sedang ya, udah nggak ringan. Seharusnya kalau misalkan ringan ini di ditutup ya pakai joint sealant, cukup selesai. Ini kan sudah sedang ya kalau saya tebak, udah manjangnya udah begitu parah. Artinya kalau misalkan sudah sedang seperti ini ya tentu joint sealantnya harus lebih banyak. Nah, karena jadi cuma itu rekan-rekan cara penanganan ketika rusak ringan atau rusak sedang. Jadi kita tinggal beli joint sealant, nggak mahal rekan-rekan. Rekan-rekan dapat lihat di e-commerce ya, harganya masih terjangkau lah untuk dompet, untuk kantong dinas terkait gitu ya, nggak mahal-mahal banget. Muncul pertanyaan Kak Arif, bagaimana kalau misalkan rusak berat? Nah, rusak berat ini seperti yang rekan-rekan dapat lihat di gambarnya. Nah, ini udah lubang ya, udah cukup parah ya. Nah, ini sudah mungkin hasilnya kecil ya, tapi kalau misalkan didiamkan beberapa bulan atau tahun ya jadinya sebesar ini. Oke. Nah, di sini untuk penanganan berat dilakukan dua metode. Ya. Metode pertama adalah penambalan lubang per titik. Ini metode pertama ya, jadi ditambal. Muncul pertanyaan, Kak Arif, gimana sih metode penambalan yang baik dan benar? Ya. Oke. Di pedoman tidak dijelaskan. Jadi ini adalah metode lapangan yang pernah saya lakukan ketika pekerjaannya. Jadi ini saya coba himpun gambar-gambar dari berbagai sumber.
Di sini rekan-rekan, jika ada lubang, lubang besar, yang pertama kita harus pemotongan lubang. Jadi rekan-rekan ingat ya, diberi marka dulu, ya, diberi marka sesuai luasannya. Kemudian dipotong lubang sesuai dengan marka tadi. Pakai manual sama cutter. Nah, ini namanya adalah aspal cutter atau concrete cutter. Bisa dipakai untuk aspal, bisa dipakai uh, untuk perkerasan kayu. Nah, pemotongannya ini disesuaikan dengan kedalamannya. Jadi kalau misalkan kedalaman lubangnya 10 cm, ya rekan-rekan jangan dilubangin 10 cm. Kita harus cek dulu apakah kerusakannya sampai ke permukaan bawah. Jadi kalau misalkan sampai permukaan bawah, ya sekalian aja dipotong. Setelah dipotong tepinya, ya kemudian kita bongkar pakai jackhammer. Karena ini konteksnya lubangnya per titik, ya cuman satu aja gitu ya. Jadi pakai jackhammer jauh lebih murah, lebih hemat. Nah, oke. Nah, setelah dibongkar pakai jackhammer kan itu nanti aspal akan keluar-keluaran gitu ya, akan berserakan, berceceran. Nah, sehingga dirapikan tepinya. Nah, dirapikan. Ini pakai manual dan pakai vakum, disedot atau disemprot gitu ya. Jadi pastikan supaya lapisannya bersih. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih Karib harus dibersihkan, kenapa nggak langsung dituang aja? Nah, gini rekan-rekan ya, jadi kalau misalkan lubang itu pasti saya menyebutnya aspal jelek. Jadi aspal jelek, kalau misalkan ingin ditimpa pakai aspal bagus, itu nanti aspal bagusnya akan ikutan jelek. Kalau misalkan asal ditimpa. Jadi aspal jelek ini harus dibuang, harus dibersihkan. Jadi lapisan dasarnya ini harus benar-benar bersih dari aspal jelek. Jadi aspal jeleknya ini dibuang, dikarungin biasanya. Nanti didaur ulang bisa. Selanjutnya adalah disiram pakai tekot. Tekot ya, ini sudah saya bahas di sesi sebelumnya ya. Jadi tekot ini tujuannya untuk memisahkan antara lapisan. Jadi supaya material aspal bagus nggak kecampur lagi sama aspal di bawah. Nah, untuk penyiramannya ini manual ya. Kemudian baru dituang, materialnya dituang. Nah, ini disesuaikan berdasarkan kerusakannya. Nah, kalau misalkan besar, yaitu pakai truk. Kalau misalkan kecil, itu biasanya satu karung cukup. Jadi disesuaikan. Nah, habis itu baru kemudian dihampar materialnya ya secara manual pakai pakai orang ya. Nah, baru kemudian dipadatkan. Dipadatkannya disesuaikan berdasarkan lubangnya. Kalau kecil cukup pakai baby roller namanya ya. Kalau yang besar fibro roller ya, itu sudah kita bahas di sesi sebelumnya ya. Ini yang paling kecil namanya baby roller. Jadi dipastikan dipadatkannya betul-betul padat. Biasanya 4 kali lintasan ya. Artinya 4 kali maju, 4 kali mundur sampai betul-betul padat. Sehingga mendapatkan tambalan yang cukup bagus ya, seperti gambar di sini. Nah, bagus atau enggak relatif ya, sesuai pendapat orang, tapi kalau menurut pendapat saya ini sudah rapi dan sudah bagus. Jadi ini sudah dipotong ya sesuai dengan marking yang sudah dilakukan. Tapi rekan-rekan, nah, jadi rekan-rekan bayangin kalau misalkan awalnya cuma retak-retak seperti ini, ya, kalau segera-gera dilapisin oleh John Seal, John Seal murah, terus kita bandingkan dengan uang yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan tahap sebanyak ini. Artinya perlu menyewa alat, ya, perlu membayar orang juga. Di sini alatnya juga cukup banyak ya. Ada cutter, ada satu, ada dua jackhammer, yang ketiga ada vakum, yang keempat baby roller. Jadi bayangkan uang sebanyak ini harusnya dipakai untuk membeli paling paling nggak membeli banyak untuk stok. Jadi sehingga kalau misalkan ada retak rambut sedikit langsung dilapis, retak rambut sedikit langsung dilapis. Itu terkait metode pertama. Jika lubangnya per titik. Nah, selanjutnya, jika rusak berat tapi bentang panjang.
Ini beda tadi ya rekan-rekan ya. Kalau misalkan tadi itu per titik, jadi artinya cuma titik satu gitu ya. Tapi rekan-rekan bayangin titiknya itu sepanjang jalan, ya kan panjang ya. Retaknya udah parah, terus manjang di sepanjang jalan. Nah, ini kan kita nggak mungkin per titik. Nanti apalagi yang di sebelah kanan ya, waduh ini lubangnya cukup banyak rekan-rekan. Ditambah musim hujan cukup berbahaya. Motor kalau maksa lewat nanti kita nggak tahu nih masuk lubang atau enggak gitu. Oke. Metode selanjutnya adalah metode scraping atau bentang panjang. Nah, kalau udah scraping atau bentang panjang ini lebih mahal lagi. Oke, sorry. Nah, yang pertama itu adalah pengelupasan. Karena kan bayangin ya, sepanjang ini harus dikelupas. Nah, ini pakai alat sebanyak dua ya. Pertama dump truck, lalu kemudian milling machine. Jadi dikelupas oleh milling machine, kemudian aspalnya dituang ke dump truck. Nah, nanti dump trucknya ini di dibawa ke suatu tempat untuk mengelola limbah. Jadi aspal-aspal bekas ini bisa didaur ulang dan bisa dipakai lagi. Baru setelah dikelupas, ya, kemudian dibersihkan. Nah, dibersihkan ini pakai pakai manual ya, pakai vakum juga bisa. Jadi pastikan yang tadi saya bilang ya, aspal jelek jangan sampai tercampur sama aspal baru, karena otomatis nanti cepat rusak juga gitu ya, aspal barunya. Setelah dibersihkan sampai betul-betul bersih ya, kemudian disiram lapis emulsi. Jadi lapis emulsi itu satu tingkat di atas tape coat ya. Nah, jadi ini lebih lebih tebal lagi karena perkerasannya itu nanti lebih banyak. Ini manual ya atau bisa pakai aspal sprayer. Kemudian kita dapat lihat ya, kemudian setelah disiram, kemudian aspalnya dituang, ya, dituang dihamparkan ya pakai aspal finisher. Ya, ini alat ketiga ya, keempat ya. Ini satu, dua, vakum ini alat ketiga, alat keempatnya aspal aspal finisher. Setelah dihamparkan, dibantu sama manual ya sama manpower, dilanjut dengan pemadatan tahap satu. Pemadatan tahap satu itu menggunakan vibro roller. Oke. Ini alat empat rekan-rekan. Yang terakhir adalah pemadatan tahap 2. Pemadatan tahap 2 ini menggunakan alat namanya PTR, pneumatic tire roller. Jadi alat 5 baru selesai. Nah, rapih bukan? Nah, jadi rekan-rekan kita dapat bayangkan berapa uang yang dikeluarkan oleh dinas setempat untuk melakukan metode scraping bentang panjang. Daripada kita menghabiskan uang untuk menyewa 5 alat ini dan menggaji orang-orang ini, ya, lebih baik kita melakukan pembelian Join Silang sebanyak mungkin dan melakukan tindakan preventif jika suatu ruas jalan itu mempunyai ruas-ruas yang punya retak rambut. Ya, rekan-rekan, jadi rekan-rekan bayangin ya, kalau misalkan penambalan lubang itu dia ada 4 alat per titik ya, satu titik. Kalau misalkan bentang panjang itu dia ada 5 alat dan alatnya besar-besar. Ya. Jadi rekan-rekan tinggal pilih mau yang mana rekan-rekan ya. Mau menghemat di awal ya, atau boros di akhir. Oke rekan-rekan, saya beri waktu 1 menit bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silakan ya sembari saya isi minum. Silakan tulis di kolom chat. Berapa slide lagi? Habis.
Oke, time is up rekan-rekan. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya di kolom komentar. Akan saya tampung dan akan saya jawab di 15 menit sebelum sesi kedua. Oke, saya akhiri. Alhamdulillah sudah selesai rekan-rekan untuk sesi live YouTube video sebanyak 12 video ya. Jadi saya pribadi mengucapkan terima kasih atas atensinya dan saya berharap masukan dari rekan-rekan guna untuk menyempurnakan video record ini. Barangkali kalau misalkan ada masukan boleh nanti hubungi adminnya ya. Kak, nanti videonya harus seperti ini, boleh. Karena ini eh, percobaan pertama di batch ini ya terkait penggunaan sistem video seperti ini. Jadi saya kira mungkin masih banyak kekurangannya, tapi kami semua terbuka terkait kritik supaya pembelajaran deteksi untuk batch-batch berikutnya jauh lebih baik dan lebih efisien. Saya akhiri, sampai jumpa di sesi kedua besok. Sesi kedua nanti di jam 8 ya. Saya pribadi atas nama Arif Arofah mengucapkan mohon maaf apabila saya ada salah perkataan ya, atau misalkan saya masih bertele-tele menjelaskan ya, atau misalkan rekan-rekan masih kurang puas dengan jawaban saya, saya minta maaf ya. Harapan saya semoga rekan-rekan dapat mengambil ilmu yang saya dapat ya, kemudian buang ya hal-hal yang buruk ya rekan-rekan. Sampai ketemu rekan-rekan di lain kesempatan. Jangan lupa follow sosmed Bitexip ya untuk mendapatkan update-updatean terkini terkait konten di teknik sipil. Jangan lupa juga rekan-rekan follow di LinkedIn saya boleh, Instagram saya juga boleh. Jadi promo sedikit nggak apa-apa rekan-rekan ya. Jadi supaya kita dapat berkoneksi secara profesional. Siapa tahu di luar kesempatan Bitexip kita dapat berkoneksi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan.